Malam semuanya. Sesuai dengan umur saya yang masih muda, saya akan membahas tentang ujian nasional. Yang tua-tua, yang masih TPB atau Eptanas pulang dulu nggak apa-apa kok ya. Mas Indro ketawa kelihatan tuanya ya. Ujian nasional atau UNAS itu mirip dengan sunat. Pelaksanaannya cepat untuk waktu dan masa depan yang padat. Kalau gagal, udah tamat. UNAS gagal, kita ngulang, belum tentu kita dapat hasil yang bagus. Sunat apalagi. Boro-boro bagus, masih hidup kalian bagus itu ya. UNAS saking takutnya dihadapi teman-teman itu, teman-teman SMA jadi alim. Ada yang puasa, ada yang sholat, puasanya Senin Kamis, sahur Senin bukanya Kamis ya kan. Macam-macam, ada yang istighosah dan minta maaf. Ini ujian nasional setahun sekali. Coba ujian nasional itu seminggu sekali. Pada jadi kiai mereka yang Islam. Yang Kristen jadi pendeta semuanya ya. Enggak ada lagi full house, adanya pondok Ramadan. Pesantren kilat. Kayak gitu. Dan apa korelasinya antara mengerjakan soal dengan minta maaf? Kan seharusnya ditanya, gimana persiapanmu Peng? Waktu UNAS, saya sudah belajar dan saya sudah les-lesan. Ada, gimana Peng persiapanmu UNAS? Saya sudah minta maaf ke Pak RT, saya sudah minta maaf ke guru, insya Allah lulus. Lulus apanya? Belajarnya kapan? Dan selepas mereka doa, apa yang mereka lakukan waktu ujian? Contekan, kecurangan ya kan? Itu apa bedanya sama maling yang mau maling tapi doa dulu. Ya Allah semoga korban saya lengah. Akhirnya malingnya barokah. Barokah dari mana? Mereka berdoa cuma sampai batas mau ujian. Pas ujian mereka ngandalin apa? Joki kan? Dari SMS. Dari orang ngerjain di luar dia SMS lalu SMS diterima. Ini mereka sudah nggak bergantung pada doa lagi. Mereka bergantungnya pada HP dan sinyal yang kuat. Betul nggak ya? Mungkin ini menginspirasi buat produsen HP. Dan provider untuk menciptakan edisi khusus HP ujian nasional. Dengan fitur bisa berubah menjadi bolpen misalnya ya kan. Jadi apa? Jadi ujian nasional apa bolpen Bu, bolpen. Atau berubah jadi koyok mungkin Bu, apa Bu? Pusing. Selain bergantung pada itu, mereka sudah bergantung ke tahayul. Tahayul pertama. Ballpoint diberikan ke dukun agar bisa nulis sendiri. Nggak hebat, mengerjakan mulai tiba-tiba ada ballpoint bergoyang dangdut ini. Apa? Itu tahayul yang sudah besar, tahayul yang masih kecil apa? Kalau sudah bingung, bukunya dibakar dan dimakan sama air ya kan? Man, please. 3 tahun, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kalau ditumpuk segini. Kalau bakar dan dimakan, apa nggak kayak bekas makan abu rumah kebakaran ya? Besar banget sebuah gini. Dan sudah nggak percaya sama doa mereka contekan. Contekannya pun unik anak sekarang. Pakai apa? Pakai gaya batuk. Jadi 1 jam ngerjain, 1 jam berikutnya buat nyontekin temennya. Nomor 1 sampai 60 pakai batuk. Apa nggak heran tiba-tiba jadi batuk dia? Itu untuk A. Untuk B. 1 jam. Itu yang nyontekin, itu syaratnya cuma 3. Nggak boleh sakit beneran, nggak boleh latah sama nggak boleh kagetan. Mulai. Meja turun. Apa. Dan selepas ujian, mereka ngapain? Sudah lupa terima kasih, konvoy. Terima kasih ibu guru, terima kasih teman-teman. Mereka lupa terima kasih ke providernya ya kan? Coba providernya pending, ujian jam 8 sampai jam 10 apa nggak pingsan di dalamnya. Dan yang terakhir, mereka masih sempat-sempatnya coretan. Apa korelasinya antara lulus dan coretan? Mereka kalau jelek kan bangga. Lihat, kalau lulus nilai rata-rata berapa? 9, aduh 9. Ketemu temannya, nilai rata-rata berapa? 5, oh sama 5 tos. Orang Indonesia berani jelek, jangan coret-coretan pakai pilok sama spidol. Itu cuma menguntungkan pedagang pilok sama spidolnya ya kan? Enggak menguntungkan buat kita. Nanti saya saranin buat SMA, kalau nyoret itu pakai pensil biar bisa dihapus. Seset apa itu Peng? Coretan. Nakal, dihapus Bu pakai ini penghapus. Nah.
Selesai, saya Topeng, selamat malam. Selamat malam Topeng. Selamat malam Mbak Popi. Iya, kalau yang pertama tadi tuh saya ketawa-ketawa ya, jujur aja. Tapi pas yang sekarang ini, kalau bilang jarang ketawa kamu bete nggak? Enggak. Enggak ya? Ya udah intinya aku cuma ngerasa kayak sedikit kurang nangkep apa yang kamu sampein gitu. Karena kamu terburu-buru itu aja. Makasih. Makasih. Topeng, Iya Mas Indro. saya melihat di sini Topeng kemudian menjadi komik yang benar-benar selalu kepengen up to date gitu. Itu kelebihannya mungkin ya, memilih bahan-bahan yang begitu akrab dengan kita sehingga kita nggak perlu memaksakan kehendak supaya penonton tahu, sehingga proses untuk membuat punchline itu akan lebih mudah. Dan menurut saya itu sebuah keahlian tersendiri dan kompor gas. Makasih. Topeng, Iya Mas Radit. kok gue ngerasa agak beda ya, ngerasa agak aneh ya. Kalau dibandingin sama yang penampilan pertama, gue ngerasa itu adalah identitas dari diri lo gitu. Menyampaikannya dengan begitu jujur soal kejawaan itu. Lo ngasih kita sudut pandang yang berbeda dari soal kejawaan yang tiap hari kita temukan, jujur sekali. Cuman yang sekarang kok gue nggak ngelihat materi ini nempel dengan diri lo gitu. Berasa nggak personal, berasa nggak nempel gitu. Dan gue tuh ngerasa bukan identitas lo juga gitu untuk ngomongin soal ujian gitu. Mungkin lo bisa berangkat dari ngomongin soal orang yang habis ujian juga, saudara lo atau segala macam atau apapun. Kalau tadi itu kayak nggak nempel, kayak bukan lo gitu, kayak bukan materi lo gitu. Itu rasa yang gue terima. Cuman tadi gue lihat toh juga semua orang ketawa gitu kan. Jadi ya gimana pun juga udah berhasil. Makasih.